Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rira Febrianti Rajim dari kelas 10-6. Di sini aku bakal bukan menjelaskan sih, lebih ke mereview film karena ada tugas dari guru informatika. Di sini saya akan mereview film Snowden. Snowden ada film trial biografi politik Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Oliver Stone dan diproduseri oleh Moritz Bormann, Eric Kopelov, Philip Scott Daly, dan Fernando Sulicien. Naskah film ini ditulis oleh Oliver Stone dan Kieran Fitzgerald berdasarkan buku The Snowden Files karya Luke Harding dan Time of the Octopus karya Anatoly Kurena. Nah, di film ini juga diperani oleh beberapa aktor, yaitu Joseph Gordon-Levitt sebagai Edward Snowden, Shailene Woodley sebagai Lindsay Mills atau kekasihnya Snowden, Melissa Leo sebagai Laura Poitras, Zachary Quinto sebagai Glenn Greenwald, Tom Wilkinson sebagai Ewan McAskill, Scott Edgeworth sebagai Trevor James, Rhys Ifans sebagai Corbin O'Brien, terus ada Nicholas Cage sebagai Hank Forrester, Logan Marshall Green sebagai pilot drone, Timothy Olyphant sebagai agen CIA Geneva, terus Ben Netzer sebagai Gabriel Sol, Kate Steinfeld sebagai Patrick Haynes, Jaylee Rickson sebagai Janine Gibson. Nah, di film Snowden ini tuh si Snowden atau sebagai pemeran utamanya itu tidak lulus SMA, tapi dia gabung menjadi anggota militer. Nah, di anggota militer ini fisik dia tuh tidak mendukung dia menjadi anggota militer ini. Jadi dia tuh fisik dia yang lemah tuh membuat dia pernah akan suatu waktu dia tuh cedera yang mengharuskan dia jadinya nggak bisa lagi untuk menjadi anggota militer. Pertama karena fisik yang lemah dan dikarenakan waktu itu dia ada cedera dan akhirnya dia nggak bisa untuk menjadi anggota militer lagi kan. Nah, setelah dia berhenti menjadi anggota militer, dia tuh join ke agen CIA. Nah, setelah dia tidak menjadi anggota militer lagi, yaitu Snowden bertemu dengan Poitras dan jurnalis Glenn Greenwald dan Ewan McAskill di Hong Kong pada tahun 2013. Nah, di Hong Kong, Snowden mendiskusikan data-data yang telah diseludupkan dari NCA Hawaii. Seiring berjalannya waktu, semenjak dia bergabung dalam agen CIA ini, dia tuh merasa atau menyadari dia tuh ada kejanggalan dari teman dekatnya yang bernama Charles. Dia tuh merasakan strategi dan siasat dari dilakukan oleh superior CIA juga dia tuh ngerasa kalau di agen ini tuh emang di saat dia join agen ini tuh dia kayak gak ada yang namanya tidak ada yang namanya teman sejati gitu loh. Jadi pasti ada persaingan, jadi kayak saling egois gitu kan. Nah, tapi Snowden ini menjadi sosok yang paling ditakuti oleh orang agen-agen ini juga karena memiliki informasi yang sangat benar-benar kalau dibocorkan itu bakal fatal banget gitu loh. Nah, oleh karena itu Snowden ditakuti oleh beberapa pihak di agen itu. Nah, kecurangan dari agen intelijen Amerika adalah kecurangan yang dilakukan oleh NCA menyangkut pelanggaran data privasi pengguna internet dan telekomunikasi dunia. Beberapa taktik kotor yang diungkap Snowden terkait NCA adalah seperti kayak menyadap panggilan telepon,
telepon masyarakat. Jadi kayak si badan intelijen ini tuh dia tuh mengetahui privasi masyarakat yang seharusnya mereka nggak tahu karena itu atau pribadi mereka gitu kan. Jadinya harusnya mereka nggak tahu akan hal itu, tapi mereka uh, bukan menyeludup namanya, mencari tahu gitu. Itu sebenarnya privasi masyarakat juga kan. Nah, pada akhirnya seluruh perusahaan operator seluler di Amerika Serikat yang dipaksa bekerja sama dengan NCA, penyadapan server seperti Facebook, Microsoft, Apple, dan penyedia jasa software termasuk Google dibuatkan sebuah program oleh pemerintah Amerika Serikat dengan sandi PRISM. Nah, selain itu, dokumen rahasia yang dikuasai oleh Government Communication Headquarter yang menyada jaringan serta optik internet dunia internasional. Nah, tindakan lain yang dibocorkan oleh si Snowden ini tuh adalah yang disebutkan bahwa NCA menyadap sekitar 122 ponsel kepala negara. Nah, hal-hal kotor yang dijumpai Snowden dalam perjalanannya sebagai agen NCA menjadi keraguan terbesar bagi Snowden untuk mengungkap dunia internasional. Jadi dia tuh ragu gitu setelah dia mengungkapkan atau membocorkan semua yang dilakukan oleh agen ini yang buruk-buruknya. Nah, dalam argumen bersama pimpinannya bahwa semua tindakan yang dilakukan demi menghindarkan negara Amerika dari malapetaka yang mampu menghancurkan negaranya akibat ancaman-ancaman dari negara lain, bahkan penduduknya sendiri gitu loh. Nah, setelah itu Snowden mengatakan bahwa rakyat akan menjadi korban atas gangguan privasinya dan warga harus mengetahui mengenai apa yang terjadi sebelum menyerah dan pasrah atas hak untuk bebasnya. Jadi akhirnya warga juga pada tahu bahwa agen ini tuh telah mengetahui privasinya gitu loh. Jadi untuk menghimbau juga masyarakat gitu. Nah, selain dari kisah Snowden yang hanya membahas tentang dia menyeludup atau memberitahu masyarakat, ada di sini tuh Snowden mempunyai hubungan dengan satu wanita yang bernama Lindsay Mills, tapi Snowden ini tidak memiliki kemampuan yang baik dalam membangun kisah cintanya atau kisah asmaranya. Kisah asmaranya juga tidak terlalu mulus karena profesi dia sebagai fotografer menjadi masalah bagi rahasia. A few moments later. Jadi kesimpulan atau sinopsis dari cerita ini tuh bahwa Edward Snowden, seorang profesional komputer Amerika yang membocorkan informasi rahasia dari Badan Keamanan Nasional. Jadi dia membocorkan informasi-informasi penting, tapi yang membuahkan hasil atau manfaatnya bagus untuk masyarakat, manfaatnya baik untuk masyarakat. Oh my god! Wow! Okay. Pesan moral yang bisa saya ambil dari film ini juga, kita harus mempunyai sikap patriotisme. Kayak misalnya sikap patriotisme itu bukan hanya sekedar perang atau bukan hanya perang bertempur demi tanah air, tetapi patriotisme juga adalah orang yang mendedikasikan apapun yang dimilikinya, termasuk keahlian dan pengetahuan kepada negaranya. Jadi dia tuh membela mana yang benar atau mana yang salah, mana hak seseorang, masyarakat, mana yang enggak. Walaupun kita misalnya kita sebagai orang penting di sesuatu hal, tapi kita juga harus tahu bagaimana hak orang lain, kewajiban orang lain gitu loh. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Selebihnya, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.